Pada saat sahabat ini bertanya, ya ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Makna afdal, paling sempurna pahalanya, paling Allah cintai, paling memberatkan timbangan amal hari kiamat, dan semua yang semakna dengan ini. Tidak ada amal apapun, sekhusyuk apapun kita sholat, sebanyak apapun kita sedekah, sebanyak apapun jumlah puasa yang kita lakukan, zikir dan seterusnya, tidak akan ada manfaatnya. Dia dapat hidayah, maka semua ibadah yang dia kerjakan sesudah masuk Islam, kita akan panen pahalanya. Yang bisa diambil adalah kedudukan seseorang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang paling baik adalah dia menggabungkan keduanya. Jihad dengan harta dan jiwa. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, henti-hentinya kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua nikmat yang tidak terhingga, tidak bisa lagi dihitung. Oksigen, air, kesehatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita yang dipilih oleh Allah untuk lahir di muka bumi ini agar bisa mengemban amanah untuk beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan diberikan panduan hidup yaitu Islam dan akhirnya mendatangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya kita menjaga ini sampai setiap orang di antara kita wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan saya yakin saya pun meninggalkan semua aktivitas, begitu juga Bapak Ibu mungkin yang mengikuti kajian ini, baik offline ataupun online. Semua ini karena tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperdalam Islam dan iman kita yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang tidak semua hambanya diberikan. Oleh karena itu, teruslah semangat untuk meraih yang terbaik dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita Sahih Targhib Tarhib, kita masih dalam kitab jihad bab yang 9, anjuran berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan terluka padanya dan keutamaan doa di saat berbaris dan berperang. Berarti di sini Al-Mundhiri rahimahullah ingin merincikan lebih dalam agar seorang muslim kalau baca judulnya saja sudah membuat dia tertarik walaupun di salah satu sub bahasannya. Sebenarnya beliau cukup menulis misalnya anjuran jihad di jalan Allah. Kata-kata anjuran sudah masuk dalamnya keutamaan. Sebenarnya sudah masuk juga di dalamnya orang yang terluka, orang yang ditawan, kemudian juga apa saja yang kita kerjakan selama jihad, diantaranya berdoa, berzikir, semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau ingin supaya seseorang kalau membaca dia tidak nyantol, di sini tanda kutip maksudnya tertarik untuk membaca hanya anjuran jihad, maka beliau menambah keutamaan terluka di dalamnya. Lebih dalam lagi dan keutamaan berdoa saat berbaris dan berperang. Semua ini ada tujuan tentunya ya, karena seseorang menulis buku, harapannya bukunya dibaca. Maka ini salah satu tujuan ditulisnya judul yang dibuat panjang seperti ini. Baik, kita akan masuk hadis pertama dalam anjuran jihad, terluka pada saat jihad dan keutamaan berdoa saat berbaris dan berperang. Hadis pertamanya dengan sanad sahih dan ini urutan 1295 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjum mabrur. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Maka beliau SAW menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad atau berjihad di jalan Allah. Ditanya lagi, yang ketiga kalinya, kemudian apa lagi? Maka kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, dan hadis ini sudah pernah disebutkan pada awal kitab haji. Ini kata beliau. Hadis nomor 2, karena serupa, saya akan bacakan sekaligus.
dengan sanad sahih. Ini urutan 1296 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhum. Ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Aku berkata, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dua riwayat ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kalau riwayat yang nomor satu adalah kedudukan dan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr dari wilayah kota Taif di sekitar kota Mekah atau dekat dengan kota Mekah. Dan beliau termasuk laki-laki sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan di sini karena beliau menceritakan tentang kronologis pertanyaan seseorang kepada Nabi SAW, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Faedah kedua dari hadis kedua, yaitu kedudukan Abu Dzar radhiyallahu anhu al-Ghifari, yang beliau juga punya kedudukan dalam Islam, masuk Islam di fase Mekah, dan beliau dari suku Ghifar yang terkenal suku perampok pada masa itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan beliau hidayah dan beliau masuk Islam di tangan Nabi SAW dan kembali menjadi dai untuk kaumnya. Dan tidaklah terjadi hijrah ya, ke Madinah oleh Nabi SAW kecuali setengah suku Ghifar sudah masuk Islam di tangan Abi Dzar radhiyallahu anhum. Nah, riwayat nomor 2 ini Abi Dzar juga menceritakan ya, tentang pengalaman dia pribadi. Dia yang bertanya kepada Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang bertanya tentang amal-amal yang paling baik dalam agama. Jadi misalnya kita sedang bahas tentang bab sholat. Nah kira-kira apa yang paling afdal dalam bab sholat? Kita bahas puasa, apa yang paling afdal dalam puasa itu? Karena memang setiap amal pasti ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih afdal dari yang lainnya. Nah ini yang dimaksud pada saat sahabat ini bertanya, ya, ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Makna afdal, paling sempurna pahalanya, paling Allah cintai, paling memberatkan timbangan amal hari kiamat, dan semua yang semakna dengan ini. Jadi misalnya paling cepat meninggikan derajat di surga, paling cepat membantu mengampuni dosa, semua masuk dalam makna afdal. Jadi kalau Bapak Ibu temukan satu ibadah sudah biasa kita kerjakan. Misalnya sholat 5 waktu, sekian tahun kita nggak pernah tinggalkan. Coba sekarang mulai pindah ke level mana yang paling afdal dalam sholat 5 waktu. Contoh misalnya sholat di awal waktunya. Ya, misalnya azan kita sudah ikut sholat langsung. Ya. Kemudian sudah berjalan nih, kita tanya lagi apakah ada yang lebih afdal lagi? Oh ada, kalau misalnya orang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, ada sunnah rawatib maksudnya, dan ada doa di antara azan dan iqamah. Begitu seterusnya. Jadi selalu kita coba tingkatkan amal ibadah kita kepada yang lebih baik, lebih sempurna. Walaupun kita butuh tahapan atau step untuk sampai ke sana. Nah kalau kita sudah sampai pada yang paling afdolnya, maka tinggal kita istiqomah. Bagaimana kita konsisten mempertahankan sampai wafat. Nah ini adalah kesempurnaan dalam ibadah. Pelajaran keempat yang bisa diambil, kedudukan iman kepada Allah dan Rasulnya. Riwayat yang pertama ada kata-kata Rasul, dan riwayat yang kedua, riwayat Abu Hurairah. Riwayat kedua, riwayat Abi Dzar, hanya iman kepada Allah. Tentu tidak ada bentrok antara dua riwayat ini ya. Karena kalau dinyatakan beriman kepada Allah, berarti otomatis beriman juga kepada Rasulnya. Itu secara umum ya. Karena tidak mungkin orang mengenal Allah kecuali melalui Rasul. Ya. Yang menceritakan kepada kita, yang menyampaikan kepada kita tentang nama-nama dan sifat Allah, keberadaannya, syariatnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebenarnya kita beriman kepada Allah dan Rasul. Pertanyaan sederhana, kenapa dijadikan iman kepada Allah dan Rasul adalah amal yang paling afdal? Karena memang tidak ada amal ibadah diterima kecuali melalui iman. Kalau misalnya ada orang kafir nih, dia bakti sama orang tuanya, atau dia bersedekah, tetap nggak dicatat oleh Allah SWT. Tidak diterima sebagai pahala. Kenapa? Karena belum pernah beriman. Ini sudah pernah kita sampaikan, Aisyah bertanya radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang tokoh Quraisy dulu, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Orangnya terkenal baik sekali. Santun, ramah, dermawan, ya, saking dermawannya sampai dia mengiklankan di Mekah secara resmi, siapa yang butuh bantuan silakan datang. Dan di malam hari dia menyalakan api unggun di depan rumahnya untuk memberikan isyarat kepada siapa saja yang butuh bantuan. Walaupun di malam hari di waktu tidur, begitu juga dengan musafir bisa datang minta tolong sama dia. Tapi subhanallah meninggal belum beriman. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang itu? Kalau dalam pandangan Islam orang ini baik banget, banyak kebaikannya. Kata Nabi SAW, tidak berguna bagi dia karena dia belum pernah beriman. Dia belum pernah beriman. Nah, jadi memang tidak ada amal apapun
sekhusyuk apapun kita sholat, sebanyak apapun kita sedekah, sebanyak apapun jumlah puasa yang kita lakukan, zikir dan seterusnya, tidak akan ada manfaatnya selama belum beriman. Tidak ada orang kafir buka Quran karena dia mau pelajari, nggak ada pahalanya. Kalau orang muslim buka, dia baca setiap huruf dapat 10 pahala. Tidak akan dicatatkan baginya tanpa iman. Dan sebaliknya, kalau dia beriman, nah ini kelebihannya, misalnya ada orang kafir beriman, maka semua yang tadinya dia lakukan sebelum Islam dan imannya, yang belum dicatat, jadi dicatat semuanya. Asal dia masuk Islam. Makanya pernah ada sahabat juga bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, ada banyak amal-amal yang masa jahiliyah dulu sebelum Islam saya kerjakan, ini kalau dalam Islam amalnya besar. Sedekah, bebasin budak, silaturahim keluarga. Apakah sekarang saya tetap bisa dapat pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam bersama kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi syaratnya harus beriman. Ya, harus beriman. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam, kalau Bapak Ibu punya kenalan, kerabat, tawarkan aja Islam. Tugas kita hanya menyampaikan. Kapan dia masuk Islam? Salah satu yang bisa motivasi dia supaya mau masuk Islam, bilang, kalau masuk Islam semua dosa-dosa kamu atau kesalahan kamu akan dimaafkan, dan semua kebaikan yang pernah kamu lakukan sudah mulai dicatat dalam timbangan amal. Ya, plus lagi kalau dia dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani, maka dia mendapatkan pahala beriman kepada 2 nabi. Misalnya orang Nasrani masuk Islam, maka dia dicatat pernah beriman kepada risalah Nabi Isa dan dicatat beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, seperti itulah. Tapi jangan poin-poin seperti ini membuat kita menyesal kenapa kita lahir dalam keadaan Islam. Bisa saja kita lebih afdal dari mereka. Ya, kita tidak tahu itu amal-amal yang sudah kita kerjakan. Karena semua amal itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya gitu ya. Tergantung kadar keikhlasan kita. Dan bisa saja kita raih pahala orang-orang non-muslim dengan tadi saya bilang menawarkan Islam kepada mereka, atau minimal mendoakan agar mereka dapat hidayah. Ya, kalau kita misalnya sulit untuk bicara sama teman kita, kolega, kerabat non-muslim untuk masuk Islam, mungkin karena dia sudah sepuh, dituakan di keluarga, atau sulit kita jangkau karena dia pimpinan perusahaan, kita bawahannya, maka bisa dengan doa. Semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Itu sudah kita raih pahalanya. Dan kalau betul-betul doa kita diijabah, dia dapat hidayah, maka semua ibadah yang dia kerjakan sesudah masuk Islam, kita akan panen pahalanya. Nah, ini pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari potongan bahwasanya amal yang paling afdal iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena tanpa iman Allah dan Rasul tidak akan diterima amal saleh yang lainnya. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah kedudukan jihad di jalan Allah. Karena di sini waktu ditanya kira-kira amal apa lagi yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya sudah beriman, saya muslim, apa yang paling baik saya kerjakan? Maka Nabi SAW mengatakan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Nah, ini ibadah yang sangat mulia. Laki-laki dan perempuan bisa mengerjakan jihad. Ya. Nabi SAW setiap kali membentuk pasukan, itu seringkali juga memberikan peluang para wanita untuk ikut. Ya. Dan para wanita ini memang walaupun mereka tidak menjadi seperti prajurit khusus ya, yang melawan musuh, mereka yang mengobati orang luka, memasak masakan, ya, memberikan air minum dan segala macam. Seperti Aisyah berkata, di salah satu peperangan Nabi SAW, aku bersama dengan beberapa wanita menyiapkan air minum dan memberikan kepada para mujahidin yang kehausan. Mereka kepinggirkan kancah peperangan lalu dikasih air minum. Sesekali kalau dibutuhkan mereka terlibat dalam peperangan, seperti disebutkan sikap dan perbuatan Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang terdesak di Uhud dan anak-anak panah dan serangan Quraisy menuju kepadaku, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedangnya. Dan setiap kali ada jihad, pasti Nusaybah akan ajak suaminya, anak-anak laki-lakinya untuk ikut berperang. Jadi satu keluarga ikut berperang. Jadi artinya laki-laki dan perempuan bisa saja. Walaupun lebih fokusnya kepada laki-laki. Walaupun lebih fokus kepada laki-laki. Dan memang ada bahasan di kitab haji ya. Ya, seingat saya sudah kita bahas kalau tidak salah pada sebelumnya ya. Bahwasanya jihadnya wanita dan orang tua adalah haji ya. Adalah haji, itu bisa dapat pahala juga dari situ. Tapi jelas jihad ini langsung disebutkan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil adalah kedudukan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji mabrur maksudnya haji yang diterima. Ya, mengikuti syarat dan peraturan-peraturannya. Ya. Dan ini tentunya butuh keikhlasan, harta yang halal. Ya. Kemudian mengikuti semuanya tuntunannya. Oleh karena itu, kalau mau pergi haji, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik travel yang membawa Anda, apakah benar-benar dipandu sesuai dengan syariat gitu ya. Jangan hanya sekedar melihat fasilitasnya saja, tapi apakah memang akan disiapkan panduan yang benar supaya tidak sia-sia waktu, energi dan harta yang kita keluarkan gitu ya.
Ini penting sekali karena berulang kali banyak jemaah-jemaah yang ikut umroh bersama kami selalu mengatakan, Ustaz, ternyata mudah sekali ya. Saya bilang memang begini aja panduannya. Kok dulu saya ikut travel itu rumit banget. Nah, kadang-kadang mereka tuh dipandu aneh-aneh yang tidak ada syariatnya. Sayang sekali ya. Dan juga kalaupun travel-travel sudah memberikan fasilitas ibadah yang bagus, maka tetap cari mana lebih afdol. Sebagai contoh misalnya, haji itu kalau kita rangkumkan ada 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi banyak sekali travel di Indonesia ini, di negara kita, cuma mengambil yang wajibnya. 6 hari ini dipangkas, 2 hari dihilangkan, sisa 4. Ya. Jadi tanggal 8 yang sunnah masuk tarwiyah, hari tarwiyah, dan hari tanggal 13 hari terakhir tasyrik. Karena memang secara hukum fikih ini sunnah. Jadi mereka fokus ke 4 saja. Tanggal 9 sampai tanggal 12. Tapi menurut saya sayang sekali. Sunnah pun tetap perintah Nabi SAW. Dan Nabi contohkan tanggal 8 tetap masuk ke tarwiyah. Gitu ya. Itu hari tarwiyah. Tarwiyah itu maksudnya menenangkan diri dan menunda. Ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali mimpi akan menyembelih Ismail itu di tanggal 8 Zulhijjah. Lalu beliau ragu. Ya. Jalankan gak nih? Karena mimpi sembelih anaknya. Bahasa Arabnya tarwiyah. Gitu ya. Kemudian beliau mimpi lagi di hari keduanya, tanggal 9, makanya dinamakan hari Arafah. Arafah itu artinya mengenal dan mengetahui. Ya, Nabi Ibrahim sudah tahu kalau mimpinya itu benar. Karena mimpi para nabi-nabi adalah wahyu. Disitulah beliau niat dan berazam untuk menjalankan mimpinya di hari Arafah itu. Besoknya tanggal 10 dikenal dengan hari Nahar atau hari pengorbanan. Disitulah disembelih. Tadinya mau sembelih Ismail lalu diganti dengan domba, makanya kita berkorban di hari Idul Adha atau hari Nahar itu. Nah tanggal 8 ini tetap sunnah. Dianjurkan. Dan saya selalu tekankan di pengajian-pengajian, definisi sunnah secara fikih adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Nah banyak di antara kaum muslimin mengambil di definisi ini bagian terakhirnya saja. Ya. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Jadi mereka selalu tinggalkan yang hukum sunnah secara fikih karena anggap tidak berdosa. Kenapa ini yang diambil? Kenapa nggak ambil potongan pertamanya definisi kalau dikerjakan berpahala? Kenapa nggak ambil kalau bekerjakan pahala? Kenapa diambil kalau ditinggalkan tidak berdosanya? Gitu kan? Sehingga banyak sekali waktu-waktu dalam hidup tidak dikerjakan karena anggap itu hukum sunnah saja. Padahal sunnah juga perintah Nabi SAW, ibadah. Ya. Dan nanti di hari kiamat amal-amal kita selalu dihitung secara akumulatif. Diakumulasi, tidak ditimbang sholat kita satu kali sholat, tapi semua sholat kita, semua zikir kita, semua puasa kita, semua doa kita. Maka jangan sampai luput peluang-peluang di saat memang kita mendapatkan. Nah, di antaranya perhatikan travel kalau mau pergi haji, saya mau haji 6 hari, bilang gitu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13, ada nggak programnya? Kalau dia bilang ada programnya, ya saya mau yang itu. Karena di tanggal 8 itu jemaah haji cuma tinggal di hotel. Ya. Tidak buat apa-apa. Lalu kenapa tidak masuk di Mina saja? Pahalanya lebih besar gitu ya. Apalagi di Mina memang sudah pakai ihram, sudah niat haji. Jadi lebih cepat 1 hari dari orang-orang yang hanya ambil wajibnya saja. Dan di hari tanggal 12 itu banyak sekali jemaah haji berlumba-lumba mau meninggalkan Mina. Ya biasa dikenal dengan nafar awal. Saya nggak tahu apa yang dikejar gitu ya. Toh juga kembalinya ke hotel. Gitu. Allah mengatakan tentang hari ke-13, hari tasyrik, tanggal hari terakhir, limanit taqa. Bagi siapa yang lebih bertakwa. Masa kita nggak mau dapat predikat lebih bertakwa, lebih patuh kepada Allah. Nah, ini contohnya. Dan mudah-mudahan makin sering atau makin sempurna kita kerjakan termasuk sunnah-sunnah haji, lebih membawa kepada mabrurnya. Ya, dan itu adalah amal yang paling afdal setelah jihad. Ya. Dan tentu semua yang merupakan larangan-larangan haji termasuk makruh-makruhnya nggak boleh kita lakukan apa-apa. Ya. Nggak boleh lagi menggibah. Nggak boleh lagi melihat hal yang haram, sementara pelaksanaan haji mendengar yang haram gitu-gitu ya. Itu semua harus dijaga anggota tubuhnya supaya betul-betul bisa mabrur. Gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini sudah pernah kita jelaskan di kitab haji. Sebelum jihad ini kan ada kitab haji ya. Itu kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat. Bahkan dengan pasangan halal saja suami istri, nggak boleh menuju kepada biologis kalau masih ihram. Apalagi kalau bukan pasangan halal gitu ya. Tapi kalau sudah selesai tahallul, sudah selesai tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, sudah berkurban bagi haji tamattu dan qiran, maka dia baru boleh hubungan biologis suami istri gitu ya. Nah ini semua fikih-fikihnya harus betul-betul dipelajari dan dijelaskan secara rinci sehingga kita tidak salah dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Itu termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath,
kemudian tidak fusuk, berbuat semua jenis kriminal, dosa-dosa lah ya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, atau makna lainnya itulah haji mabrur. Itulah haji mabrur. Jadi harus menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalaupun misalnya masuk kamar di hotel di Mekah, itu mau nonton sesuatu, nontonnya masjid. Putar aja Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita lihat orang tawaf, dengerin tilawah gitu ya. Lihat orang sa'i itu lebih menambah keimanan. Nah, jangan lagi tiba di sana nonton sinetron. Ya. Ini dia udah bukan tempatnya gitu ya. Nah, termasuk dalam haji mabrur juga harus diperhatikan adalah memaksimalkan waktu kita di waktu-waktu yang sangat mepet seperti Arafah ya. Di Mina, bukan tidak boleh makan dan minum, boleh, tapi jangan berlebihan. Arafah itu adalah hari yang paling afdol dan haji intinya di Arafah. Mulai dari duhur tanggal 9 sampai maghrib. Ya, itu waktunya mahal sekali. Waktu untuk berdoa. Kata Nabi SAW, doa yang paling afdol adalah hari Arafah. Itu waktunya doa. Kalau Bapak Ibu tanya misalnya, Ustaz saya lebih bagus di Arafah itu baca Quran atau doa? Kami katakan doa. Di waktu itu. Bahkan Nabi SAW selepas asar itu mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketika beliau terlihat. Yaitu tidak turunkan tangannya sampai azan maghrib. Jadi berdoa, gitu kan? Memang saatnya kita banyak berdoa. Jadi saya lihat kalau yang VIP ya, nah biasa kami juga bawa jemaah VIP itu di tenda itu macam-macam makanan disiapkan. Antri di sana, antri di sini, antri di sana. Jadi bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi jangan itu jadi program utama. Sudah milih makan macam-macam, akhirnya butuh kamar mandi, ya. Akhirnya ngantuk kena kekenyangan, tidur, ya. Dan tidak berdoa kecuali sedikit. Padahal itu cuma setahun sekali. Justru kalau hadir di Arafah maksimalin itu sangat dekat dengan kemabruran hajinya. Baik, kita masuk ke hadis ketiga. Hadis ketiga ini ada 3A dan 3B. 3A-nya dengan sanad sahih, ini urutan 1297 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ulangi, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى قال ثم من قال ثم مؤمن في شئب من شعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. Ada seorang laki-laki, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata atau bertanya, manusia apakah yang paling utama atau paling afdal ya? Manusianya, kalau tadi amal yang ditanya, kalau ini orangnya. Orang mana yang paling afdal, yang paling Allah cintai, ya, paling besar pahalanya gitu. Maka Nabi SAW menjawab, seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ditanya lagi kepada beliau, kemudian siapa lagi sesudah itu? Sesudah orang yang jihad dengan jiwa dan hartanya. Maka beliau menjawab, kemudian seorang mukmin yang berada di sela-sela perbukitan, beribadah kepada Allah dan membebaskan manusia atau masyarakat dari keburukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Saya langsung baca 3B-nya ya, itu 3A 2 kali ditulis ya. Diubah A di 3 yang bawahnya itu 3B ya. 3B-nya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini disebutkan dan juga oleh Al-Hakim. Al-Hakim nama orang ya, nama bukunya, kitab hadisnya kitab Mustadrak. Dengan sanad sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz ia berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu su'il ayyul mu'mini akmalu imana. Qala alladhi yujahidu binafsihi wa malih wa rajulun ya'budullah fi syi'bin minasyi'ab wa qad kafan nasa syarrahu. Bahwa beliau pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin manakah yang paling sempurna imannya? Dan ini semakna dengan afdal. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dan seseorang yang berada atau beribadah kepada Allah di sela-sela perbukitan, dan dia atau ia telah menghindarkan keburukan dirinya dari masyarakat. Riwayat ini atau dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan kepada kita tentang ya, pertanyaan seorang kepada Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, keutamaan si penanya itu sendiri, walaupun dalam riwayat ini tidak disebut namanya. Kalau Bapak Ibu lihat 3A, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini walaupun tidak disebutkan namanya, kita masukkan dalam keutamaan hadis ya, atau
faedah yang bisa diambil dari hadis, karena dialah yang bertanya dan akhirnya kita jadi faham penjelasan mana sosok mukmin yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang muslim bertanya dan berusaha mengetahui mana amal-amal yang paling afdal, baik amal ibadahnya atau pribadi orang mukminnya, ya, supaya dia coba menggabungkan, kolerasikan antara amal yang paling afdal di hadis 1 dan 2 tadi, kemudian juga dengan ya pribadi yang afdal di hadis 3A dan 3B. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah kedudukan seseorang yang berjihad di jalan Allah, dan yang paling baik adalah dia menggabungkan keduanya, jihad dengan harta dan jiwa. Karena jihad yang paling baik adalah jiwa dengan jiwa, jadi dia menyumbang dengan hartanya, dia juga ikut berperang. Atau datang sesudahnya orang yang berjihad sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kalau yang lebih dominan yang bisa adalah jiwanya, karena dia tidak punya harta, maka dia pergi dengan jihad. Jiwanya maka itu lebih afdal. Ada orang tidak mampu dengan jiwanya, seperti ibu-ibu perempuan misalnya, atau orang tua, tapi dia punya harta, maka dia berjihad dengan hartanya, maka itu harta lebih afdal bagi dia. Ya, tetapi tetap yang paling baik adalah orang menyumbang atau berkorban, berjihad dengan harta dan juga jiwanya. Makanya dikatakan pribadi yang paling baik adalah orang mukmin yang berjihad dengan harta juga jiwanya di jalan Allah. Mayoritas ayat Al-Quran tentang jihad pasti diikutkan seperti itu. Jihad bi amwal dan anfus, harta dan jiwa. Ya. Kayak kita sekarang kalau mau dapat pahala jihad dengan harta masih sangat mudah. Kita menyumbang buat teman-teman kita di Palestina misalnya. Alhamdulillah pemerintah di Basnas juga buka pintu untuk itu. Kemarin bantuan buat Gaza dan banyak yayasan sosial bergerak. Nah, kini kita bisa dapat pahalanya. Dan sekarang yang lebih afdal buat kita di Indonesia adalah infak dengan harta itu. Itu jihad dengan harta, gitu ya. Karena kita tidak bisa pergi secara fisik ke sana. Kecuali pemerintah kita yang mengumandangkan itu untuk menyuruh pergi, itu baru wajib, gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang ada di Palestina, mereka punya kewajiban secara individu sesuai dengan kemampuannya, atau fardu ain namanya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa diambil, bahwasanya orang mukmin ya, yang terbaik setelah orang yang jihad dengan harta dan jiwanya adalah seorang mukmin yang berada di perbukitan, jauh dari masyarakat. Dia menyendiri di perkampungan, gitu ya. Lalu dia menyembah Allah. Tujuannya bukan ya menyelamatkan kriminalnya, ya. Saya soalnya pernah datang ke pelosok-pelosok pedalaman di negara kita, saya nggak usah sebutin wilayah mana. Ternyata di sana banyak pembunuh, banyak perampok yang melarikan diri, gitu kan. Ini bukan ini yang dimaksud. Jadi mereka justru memang sengaja pergi ke tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah supaya jauh dari keramaian, ya. Itu juga termasuk orang-orang yang baik, gitu ya. Karena mereka tujuannya supaya tidak terganggu lagi dengan kesibukan dunia, maka mereka khusus ibadah. Maka dengan begitu dia dan orang lain selamat dari keburukan satu sama yang lain. Karena selama kita interaksi dengan orang kan kita bisa saja mengganggu orang atau dia mengganggu kita. Nah, jadi kalau ada orang yang khusus melakukan perbuatan ini, maka termasuk mukmin yang baik, gitu kan. Orang mukmin yang baik. Masuk dalamnya ini juga kalau seseorang menetap di rumahnya dan tidak keluar, dia fokus pada ibadah. Dan ada sebuah hadits menjelaskan masalah itu, ya. Dia tidak keluar kecuali urgen. Sehingga orang ataupun dia selamat dari keburukan satu sama yang lain. Termasuk juga orang mukmin yang baik. Kalau kita tidak mungkin ke pegunungan, pebukitan, maka kita minimal menetap di rumah kita dan tidak mengganggu orang lain ataupun kita diganggu oleh orang lain. Kalau niatnya itu, maka juga mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini yang bisa diambil dari dua buah riwayat yang nomor 3, 3A dan 3B. Cuma tadi saya bilang 3A yang kedua itu diubah A-nya menjadi B, ya.